Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Pardia. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, di sini anggota kelompoknya ada Kak Mia Nur Hamidah, ada Kak Cynthia Putri Anggraini, dan saya sendiri Kak Mar'atul Mardia. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya itu di sini ada 5. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada buah, yang keempat ada daun, dan yang kelima ada bunga. Nah, yang pertama ada akar. Apa sih pengertian akar itu? Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Akar juga berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. Pada bagian tumbuhan, akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Yang pertama akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok. Contohnya seperti jeruk, jambu, dan belimbing. Nah, yang kedua ada akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lainnya itu relatif sama. Nah, contoh dari akar serabut ini seperti jagung dan anggur. Nah, yang kedua ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan, mengangkut air dan garam mineral, serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nah, kemudian penggolongan batang dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada batang berkayu, yang kedua ada batang basah, dan yang ketiga ada batang rumput. Yang pertama batang berkayu. Batang berkayu memiliki tekstur keras, kuat, dan memiliki kambium. Contoh dari batang berkayu ini seperti jambu, mahoni, nangka, jati, dan rambutan. Nah, yang kedua ada batang basah. Batang basah memiliki tekstur yang lunak, berair, tidak keras, mudah dipotong, serta pendek. Contohnya seperti pohon pisang, bayam, pacar air, dan selada. Nah, yang ketiga ada batang rumput. Batang rumput memiliki tekstur yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Seringkali bagian dalam batang berongga. Nah, contoh dari batang rumput ini seperti padi, jagung, dan jenis tanaman yang berumput. Nah, kemudian yang ketiga ada daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri dari atas tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Kemudian, berdasarkan bentuk tulangnya, daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tulang daun menyirip, yang kedua ada tulang daun melengkung, yang ketiga ada tulang daun menjari, dan yang keempat ada tulang daun sejajar. Tulang daun menyirip contohnya seperti daun nangka, daun mangga, dan daun jambu. Nah, tulang daun melengkung contohnya seperti eceng gondok dan daun sirih. Sedangkan tulang daun menjari contohnya seperti daun singkong dan daun pepaya. Nah, tulang daun sejajar contohnya seperti
daun jagung, dan daun padi. Nah, kemudian berdasarkan jumlah helai dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada daun tunggal dan yang kedua ada daun majemuk. Nah, daun tunggal adalah daun yang berjumlah satu helai dalam setiap tangkainya. Contoh daun tunggal ini seperti daun jambu, daun mangga, dan daun rambutan. Nah, yang kedua ada daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang terdiri dari beberapa helai dalam setiap tangkainya. Nah, contoh daun majemuk ini seperti putri malu. Nah, yang seperti di gambar itu ya. Yang keempat ada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif, tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bunga lengkap dan yang kedua ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perkembangbiakan dan perhiasan bunga. Alat perkembangbiakan itu adalah putik dan benang sari. Nah, yang kedua ada bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga, sehingga disebut bunga tidak lengkap. Nah, berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa sih pengertian dari keduanya? Yang pertama ada bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan atau benang sari dan alat perkembangbiakan betina atau putik secara bersama-sama dalam satu. Yang kedua ada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang memiliki salah satu alat perkembangbiakan saja. Nah, ini contoh gambar dari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap contohnya seperti bunga bakung, bunga sepatu, sedangkan bunga tidak lengkap contohnya seperti bunga kamboja dan bunga kelapa. Nah, kemudian contoh bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna contohnya seperti bunga mawar dan bunga matahari. Sedangkan bunga tidak sempurna contohnya seperti bunga salak jantan dan bunga salak betina. Nah, yang terakhir, yang kelima ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji kecambah. Contohnya buah mangga, buah apel, dan buah alpukat. Buah terdiri atas kulit, daging buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya itu disebut daging buah. Nah, cukup sekian yang dapat kakak jelaskan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Semoga bermanfaat.